bakalan bahas lagi untuk balance management assistant yang saat ini kita menggunakan TeamViewer. Jadi ini tabnya online ya, gambarnya nanti agak putus-putus gak apa-apa, yang penting bisa tercapture. Oke, untuk bagian sini ini merupakan tab yang kita konekkan. Kemudian bagian belakang ini standar untuk view di komputer kasir. Nah, di sini saat pertama kali dibuka untuk tabnya, ini satu tab bisa untuk rame-rame atau satu writer satu tab bisa juga. Oke, kita akan mulai login usernya. Ini bisa dibikin melalui menu user yang ada di komputer utama. Login. Nah, kalau udah masuk nih, kalau misalkan habis selesai order, misalkan tabnya cuma satu, langsung aja di logout, dan nanti user selanjutnya langsung bisa assessment lagi. Misalkan kita masuk, untuk bagian menu yang tampil di sini ada order table tuh ini. Di sini bisa kita lihat ada untuk mejanya, kemudian ini untuk detail ordernya, kemudian di sini untuk stok, dan bagian cafe bisa dilihat di sini untuk cafe table ada di sini. Kemudian untuk yang non table dia pakai nama dari sini. Ini order detail, kemudian stok seperti biasa, kemudian CO ini untuk status dari pesanan, apakah udah dibikin atau udah diantar, nanti akan ada di sini. Kita akan coba untuk buka meja terlebih dahulu. Misalkan nih meja 2 mau kita buka, kita klik mejanya, dan akan ada open table di sini. Kita pilih paket yang mau kita pakai, misalkan oke, paketnya kita submit. Otomatis meja yang di kasir dan lampu akan menyala, timer akan menyala. Di sini indikatornya udah berubah warnanya. Nah, kalau gini baru bisa dia open untuk ordernya. Diklik dulu mejanya. Di sini udah ada detail dia order apa. Tadi ada add-onnya satu ice teh ya. Di sini kemudian misalkan dia mau tambah satu batagor, seperti ini. Satu batagor ditambahkan. Oke, otomatis meja 2 akan ada batagor, kemudian di kafenya pun akan tambah. Nah, dengan adanya sistem ini tuh ada kelebihannya apa? Misalkan tempatnya terpisah, misalkan tabnya ini tiap lantai ada, misalkan ada 3 lantai itu, tiap lantai bisa order sendiri-sendiri. Kemudian saat dia udah mau payment tinggal ke kasir, jadi dari bagian atas bisa, dari bagian meja bisa tahu apakah udah di close atau belum. Misalkan meja 5 nih, meja 5 masih nyala, ternyata udah di close. Kalau udah di close harusnya ini berubah nih, tapi kalau belum berubah berarti orangnya belum bayar ke kasir nih. Jadi ada warning di sini, orangnya belum bayar nih, tunggu sampai orangnya bayar. Misalkan dia bayar dari kasir, di kasir udah dibayar, dia otomatis di sini ini udah berubah jadi hitam, artinya udah dibayar. Jadi misalkan ada tempat berbeda untuk meja, misalkan meja di ujung paling depan nih, kemudian kasirnya paling belakang, jadi orang yang di meja tuh tahu tuh, oh ternyata udah dibayar nih. Jangan sampai nanti orangnya pergi ternyata belum dibayar. Nah, kalau ini kita bisa tahu. Sama juga kasusnya untuk yang order di cafe pun sama. Misalkan kita mau order bagian atas nih, misalkan kita mau coba meja 5, klik dulu mejanya, kemudian apa yang mau diorder, misalkan batagor satu batagor, tambah ke meja 5, dia langsung berubah. Misalkan di sini kita mau nama, kita pakai nama, bisa juga dari sini. Dan untuk ordernya misalkan chicken nugget 1, ya otomatis untuk prodi kalau saat diklik sini akan ada chicken nugget. Kemudian meja 15 tadi di batagor,
tadi ada chicken nugget. Gimana statusnya bisa cek di sini. Misalkan nanti udah karena dia auto dan-nya lewat settingan telah dimatiin, jadi di disable ya. Di sini harus misalkan order udah diproses ya diproses. Kemudian kalau udah diantar dirubah statusnya jadi dan agar bisa di close untuk di kasirnya. Kalau belum di berubah statusnya nanti nggak bisa. Misalkan meja satu nih, meja satu di sini ternyata ada batagor satu yang belum diambil. Meja satu misalkan kita ke kasir, kita stop meja satu, saya akan ada di stop kitchen order not close ini, nggak bisa di close ya. Kenapa? Karena kalau kita cek di kitchen dari kasirnya, di sini akan ada meja satu, ada batagor nih, statusnya belum jelas nih. Nah nanti dari waiters dia akan otomatis kalau misalkan udah antar, kita baru diproses gitu. Ini diklik mana yang mau diproses, minta diproses, dan nanti statusnya jadi proses. Untuk yang bagian kitchen yang di kasir pun dia bisa tahu ternyata meja satu ini udah diproses untuk stoknya ya. Nanti misalkan dari sini udah diantar berarti dipindah dia jadikan done di sini. Nah ini nanti baru bisa di close untuk meja satunya. Ini baru di close. Misalkan kita coba close meja satu, close. Oke, meja satu baru bisa di close itu. Jadi nggak akan ada miss ya, artinya bagian meja pun tahu oh ternyata udah dibayar. Jangan nanti bilangnya mau bayar ke kasir tapi ternyata belum bayar, ditinggal kan. Dan di sini kita bisa tahu nih oh ternyata udah dibayar. Sama juga untuk yang di kitchen pun sama, untuk yang di cafe pun sama, modelnya seperti itu. Untuk stok di sini juga real time dia, jadi misalkan ada order dari kasir pun bisa langsung dia update stok di sini. Misalkan ini stoknya kosong nih, katakanlah stoknya kosong, dia nggak akan bisa diambil tuh. Nah ada warning kayak gini. Misalkan udah selesai, tinggal di logout, nanti itu bisa dipakai untuk user yang lain. Jadi satu tab ini bisa untuk rame-rame. Kecuali mau misalkan 3 lantai ke atas itu bisa dikasih satu-satu pun bisa. Misalkan kondisinya tempat biliar itu indoor biasanya kan, ada tab ini untuk settle yang di indoor. Kemudian misalkan ada kafenya di outdoor, terus bagian belakang baru bagian untuk bayarnya di kasir yang paling belakang gitu. Kalau nggak ada pakai ini, bagian depan bakalan ribet tuh. Apa? Karena nggak tahu statusnya, mejanya ini udah dibayar atau belum, bisa dibuka lagi atau enggak. Nah, kalau ada ini, jadi yang bagian depan itu bisa tahu tuh kondisinya seperti apa. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau mungkin ada tambahan bisa langsung di custom aja, bisa hubungi kami. Oke, thank you.